teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dea Adpitana Burtalian. Saya dari kelas 11 Kasih. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi. Saya mengangkat tema inflasi, di mana saya akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan manfaat. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian inflasi, yaitu inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dari harga barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Ada ciri-ciri dari inflasi. Yang pertama itu kenaikan harga meluas atau across sektor. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu makanan, transportasi, dan kesehatan. Yang kedua itu daya beli rupiah menurun. Dan yang terakhir terdeteksi melalui data IHK atau yang disebut dengan indeks harga konsumen. Adapun manfaat dari inflasi, bagi pemerintah itu menentukan kebijakan moneter atau suku bunga, menjaga stabilitas ekonomi bagi pelaku dan rumah tangga. Jadi, di sini saya mengambil contoh dari Provinsi Sumatera Utara. Di sini adalah data dari Provinsi Sumatera Utara. Adapun faktor penyebab dari inflasi di Sumatera Utara ini, saya mengangkat dari bulan Mei 2025. Yang pertama itu ada pakaian dan alas kaki kurang lebih 1,39%. Yang kedua, perumahan, listrik, dan rumah tangga kurang lebih dari 0,52%. Yang ketiga, kesehatan kurang lebih 2,72%, transportasi 0,92%, dan yang terakhir itu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Adapun faktor kenaikan dan penurunan inflasi di Sumatera Utara. Kita akan membahas kenaikan inflasi dan penurunan inflasi di Sumatera Utara Mei 2025. Jadi, penyebab kenaikan inflasi yang pertama itu perawatan pribadi dan jasa lainnya, kurang lebih 10,5%, yaitu kenaikan harga jasa perawatan, lonjakan harga produk personal, mungkin karena efek hari besar nasional ataupun musim liburan. Yang kedua, kesehatan, kurang lebih dari 2,72%, yang penyebabnya kenaikan biaya layanan medis, peningkatan permintaan layanan kesehatan, kenaikan harga alat kesehatan. Yang ketiga, makanan, minuman, dan restoran, yaitu sampai kurang lebih 2,13%. Yang penyebabnya karena kenaikan harga bahan baku makanan, tarif layanan restoran, dan biaya logistik dan transportasi juga naik. Yang keempat, ada pakaian dan alas kaki, yaitu kurang lebih 1-39%. Penyebabnya musim perayaan atau tahun ajaran baru, naiknya harga bahan tekstil dan biaya produksi, dan yang terakhir pergantian tren musim. Dan yang kelima, transportasi 0,92%. Penyebabnya kenaikan harga BBM, tarif angkutan umum, dan tiket transportasi meningkat. Adapun penyebab penurunan inflasi di Sumatera Utara yang pertama itu makanan, minuman, dan tembakau. Penyebabnya itu karena panen raya, pasokan bahan makanan meningkat. Yang kedua, harga cabai, bawang, dan sayuran menurun karena surplus. Dan yang ketiga, distribusi pangan yang lebih lancar, tekanan harga menurun. Yang kedua, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu 0,22%. Penyebabnya karena diskon, promosi dari produsen perabot, dan lain-lain. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan inflasi didorong oleh kenaikan harga jasa, perawatan pribadi, kesehatan, makanan, dan transportasi yang umumnya naik saat aktivitas ekonomi meningkat, pasca libur musim ramai, dan lain-lain. Penurunan inflasi atau deflasi di kelompok makanan dan peralatan rumah tangga dipicu oleh surplus pasokan dan permintaan yang melandai, menunjukkan bahwa faktor musiman, distribusi, logistik, dan produksi lokal sangat memengaruhi. Jadi, di sini ada grafik inflasi tahunan yang saya dapat dari Sumatera Utara bulan Mei 2025. Saya akan menampilkannya di sini. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.